Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu analisa harga satuan pekerjaan. Oke, di sini kita ada contoh teman-teman ya, suatu analisa harga satuan pekerjaan yang berdasarkan dengan SNI. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu analisa harga satuan pekerjaan? Nah, pada zaman dahulu ya, itu sudah ada analisa harga satuan pekerjaan yang sudah dipelajari sejak lama ya. Ya, salah satunya adalah dengan istilah BOW teman-teman ya, BOW. Nah, ini analisa yang cukup lama yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ini biasanya dulu digunakan pada zaman Belanda ya, di mana kita analisanya itu menggunakan analisa dari zaman penjajahan. Nah, yang sekarang itu sudah ada analisa yang berdasarkan SNI. Nah, ini adalah contoh dari salah satu analisa harga satuan pekerjaan dari pekerjaan pasangan dinding ya, teman-teman ya. Nah, untuk analisa harga satuan sendiri itu terdiri dari 3 komponen utama atau 3 biaya langsung teman-teman ya. Nah, biaya langsung yang pertama adalah biaya bahan ya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja dan yang ketiga adalah alat. Alat sendiri bukanlah alat seperti cangkul ataupun paku atau palu, bukan itu ya teman-teman ya. Tapi alat adalah seperti alat berat, contohnya eskavator, kemudian kita sewa eskavator, sewa dump truck dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam biaya langsung ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada pekerjaan pasangan dinding itu memiliki analisa yang terdiri dari bahan, yaitu komponen utamanya adalah yang pertama adalah batu bata, kemudian pasir, dan juga semen. Sementara untuk tenaga kerja terdiri dari mandor, pekerja, tukang batu, dan kepala tukang. Nah, ini sudah ditetapkan dari SNI dan kita tinggal pakai saja. Nah, kemudian komponen yang kedua itu terdapat yaitu koefisien teman-teman ya. Koefisien ini menunjukkan berapa sih jumlah kebutuhan dari material ataupun tenaga kerja yang digunakan untuk 1 meter persegi pasangan dinding. Nah, di kasus kita sekarang, kita memiliki pasangan batu bata, yang mana angkanya 70 buah, teman-teman. Artinya apa? Pekerjaan pasangan dinding itu dalam 1 meter persegi membutuhkan 70 buah bata. Nah, untuk pekerjaan pasir sendiri butuh 0,049 meter kubik dan semen sekitar 8,32 kg. Nah, itu adalah maksud dari koefisien itu sendiri. Jadi, gampangannya gini, ketika kita nanti mau pasang 1 meter persegi, 1 kali 1, di dalam 1 meter persegi itu kita butuh 70 buah bata, butuh 8,3 kg semen ya. Nah, itu adalah maksud dari koefisien ini. Jadi jangan kaget ketika kita tanya ke Pak Tukang, kemudian dia mengukur nih ya, lebar misalkan ruangan ini lebarnya 3 meter, tingginya 3 meter. Maka luasannya kan 3 kali 3 yaitu 9 meter persegi. 9 dikalikan dengan 70, maka nanti ketemu jumlah kebutuhan material bata yang harus diorder oleh Pak Tukang. Nah, itulah bagaimana cara kok bisa sih tukang itu bisa mengestimasi kebutuhan bata di suatu proyek. Sama juga ya, dari kasus kita tadi 3 kali 3 yaitu 9 meter persegi, kita kalikan dengan 8,32 ya. Ya, misalkan 72 kg lah sekian. Satu sak semen itu sekitar 40 kg. Nah, maka untuk memasang ini kita kurang lebih butuh 2 sak semen ya. Karena apa? Kebutuhannya sekitar 72 kg, sementara satu sak semen itu butuhnya 40 kg, sehingga kita butuh kurang lebih 2 sak semen. Nah, itulah gambaran umum tentang bagaimana menghitung kebutuhan material pada 1 meter persegi dinding bata. Nah, berikutnya teman-teman terdapat yaitu koefisien dari pekerja teman-teman ya, yang mana terdiri dari 0,015, 0,3, 0,1, 0,01. Ini tinggal kita pakai ya. Apa maksud dari angka ini teman-teman ya? Ini tertulis OH ya teman-teman ya. Nah, ini tertulis OH artinya apa? Orang hari ya. Jadi untuk diketahui ya, dalam contoh di sini ya tukang batu, angkanya 0,1. Artinya apa? Setiap 1 meter persegi ya, itu koefisien dari tukang batu adalah 0,1. Nah, pertanyaannya adalah dari mana 0,1 itu? Nah, itu ada rumusnya sendiri teman-teman ya. 0,1 itu adalah didapat dari produktivitas tukang batu ketika dia memasang pasangan dinding selama 1 hari ya. 1 hari ya kurang lebih 7 jam kerja lah ya. Nah, contoh nih ya, saya punya koefisien ya, yaitu tukang 0,1. Maka produktivitas tukang itu adalah, rumusnya adalah 1 dibagi koefisien. Artinya 1 dibagi 0,1 hasilnya 10 ya. 10 ini apa? 10 meter persegi per hari. Jadi rata-rata tukang itu seharusnya kalau mengikuti standar dari SNI itu mampu memasang 10 meter persegi. Nah, pertanyaannya adalah dapat angka 0,1 dulu atau 10 dulu? Nah, jawabannya adalah dapat angka produktivitasnya ini dulu ya.
Jadi kalau misalkan orang dari SNI itu gimana cara dapetin angkanya? Suruhlah tukang itu kerja dari pagi sampai sore. Oh, ternyata rata-rata tukang itu bisa memasang 10 meter persegi. Nah, maka oleh koefisien ini dikonversi dengan cara apa? Ya, kita balik nih koefisien di sini ya. Dibagi dengan, berarti koefisien gimana? Koefisien sama dengan 1 dibagi produktivitas. Ya. Sehingga 1 dibagi 10 hasilnya 0,1. Nah, itulah bagaimana koefisien itu ditemukan ya, dengan cara membagi 1 dibagi dengan produktivitas. Nah, artinya apa teman-teman? Dengan asumsi ya, 1 hari tukang itu bisa memasang 10 meter persegi, maka untuk 1 meter perseginya saya beri koefisien 0,1. Nah, itu maksud dari koefisien ini. Nah, kemudian bagaimana komponen berikutnya dari analisa harga satuan? Nah, setelah kita mendapatkan kebutuhan dari material, kemudian produktivitas tenaga kerja yang dikonversi menjadi koefisien, langkah selanjutnya adalah kita mengisi harga dari satuan setiap komponen biaya langsung ini. Nah, kebetulan alat tidak termasuk di pasangan bata karena bata tidak membutuhkan alat eskavator ataupun dump truck ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, harga satu buah bata adalah Rp650. Harga 1 kubik pasir Rp200.000, 1 kilogram Rp1.050. Nah, kok bisa beli semen Rp1.050? Nah, ini gampangannya gini, kita beli 1 sak semen sekitar Rp58.000, Rp55.000, kita bagi 40 kilo sehingga nanti ketemu harga 1 kilonya berapa. Nah, setelah kita dapetin harga satuan tiap itu tadi material 650 kita kalikan 70. Oh, berarti kita harus beli bata dengan nilai Rp45.500. Berikutnya juga sama untuk pasir 9.800 dan juga semen sebanyak 8.736. Sehingga jika kita jumlah, kebutuhan material untuk memasang 1 meter persegi dinding bata yaitu sekitar 64.000. Nah, itu adalah bagaimana cara menganalisa harga materialnya saja. Nah, berikutnya, bagaimana untuk menganalisa harga tenaga kerja? Nah, kita bisa cek di sini, kita ambil contoh. Misalkan mandor 1 hari kerja 150.000. 150.000 kita kalikan koefisien 0,015 sehingga didapatkanlah nilai 2.250 ya. Nah, itu angkanya seperti itu. Termasuk pekerja ya 0,3 kali 100.000 hasilnya 30.000. Tukang batu misalkan 1 hari 120.000 kalikan 0,1 ketemu 12.000 dan kepala tukang juga sama kita isi 1.500. Sehingga jika kita jumlah hasilnya adalah 45.750. Jadi 1 meter persegi kita asumsikan bahwa nilai dari pekerja itu sekitar 45.000. Nah, sehingga dari kedua komponen biaya langsung yaitu material dan juga tenaga kerja, kita bisa jumlahkan. Oh, 1 meter persegi membutuhkan biaya 109.786. Nah, itu adalah harga yang digunakan untuk penawaran ke klien. Nah, tapi ingat teman-teman, di SNI, setelah kita mendapatkan angka ini, biasanya kita kalikan ya dengan overhead dan profit. Nah, di SNI itu biasanya memberikan angka sekitar 10-15% dari harga ini. Nah, jadi 109.000 kita kalikan misalkan 10% ya, misalkan Rp10.000 ya, atau 11.000 lah. Ya, 11.000 sehingga 11.000 kita tambahkan dengan angka ini ya, sekitar ketemulah nanti sekitar 120.000 ya, sekian ya. Dari mana? 109.000 ditambah 11.000 ketemulah 120.000. Maka pasangan dinding bata per 1 meter persegi itu adalah 120.000 dari hasil analisa ini. Nah, demikianlah untuk penjelasan mengenai apa itu analisa harga satuan pekerjaan. Sampai ketemu di konten selanjutnya.